Baik Pak Bu, shalom dimanapun Anda berada. Sekalipun kita ibadah secara virtual dalam online service, tapi Tuhan tidak online service. Tuhan selalu sentuhan kasih service. Ada amin? Pastikan semua dalam keadaan baik. Pak Bu, bagaimana kabarnya? Semua baik-baik tentu. Pastikan Pak Bu, tingkatkan iman, selalu berbagi kasih di dalam Kristus. Haleluya. Saya belum kasih aba-aba sudah turun semua. Puji Tuhan. Gak apa-apa. Saya mundur sedikit ke belakang. Baik Pak Bu, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Topik pada minggu ini saya ajak kita untuk mengerti suatu kondisi keadaan hari-hari ini. Saya tidak menggunakan istilah sedang menimpa dunia, tapi justru sedang memberkati dunia. Itulah sebabnya sekarang kita sering dengar di mana-mana kita tidak disuruh untuk berperang melawan COVID-19, tetapi kita harus berdamai dengan COVID-19. Kenapa? Dengan hadirnya dia di tengah kehidupan kita mengubah sebuah tatanan baru. Itulah sebabnya topik hari ini saya berkata budaya baru terbit. Ada banyak orang bertanya sama saya, apa itu Pak Pastor budaya baru terbit? Sesungguhnya budaya baru terbit itu adalah budaya kerajaan Allah. Karena itu kita baca firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian di rumah dimanapun Anda berada. Tapi sebelum saya baca, pastikan dulu Pak Bu, Anda sudah kumpul bersama dengan keluarga, jadilah imam di rumah, ya. Pastikan catatan Alkitab, ya bolehlah kopi di depan meja, tidak apa-apa ya. Tapi arahkan perhatian Bapak Ibu kepada firman Tuhan, bukan kepada saya ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, artinya jadi siapa. Kata siapa itu berarti ini bertanya, ya, bertanya siapa. Ya saya memastikan Bapak Ibu semua yang mengikuti servis hari ini adalah orang yang dimaksud firman Tuhan. Maka dikatakan ia adalah ciptaan baru. Berkata apa? Amin dong. Jadi kita berkata barang siapa, ya jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Begini Pak Bu ya, saya coba terangkan dulu ini kalimat pertama. Maksudnya sering kita menggunakan bahasa yang sudah generik, artinya kita punya agama Kristen. Tak apa-apa karena kita di dunia perlu ada aturan. Nah aturannya itu yang disebut legalitas kita ya Kristen. Sesungguhnya kalau kita menyadari kata Kristen itu adalah murid. Artinya memang perlu kita dimuridkan. Kenapa? Kita mendapatkan satu paket dari Tuhan. Begitu kita percaya paketnya itu adalah supaya kita menjadi ciptaan baru. Tapi tidak serta-merta menjadi baru. Mengapa? Nah di kalimat berikutnya dia katakan apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pak Bu perhatikan ada 2 kalimat yang kita perlu simak. Kita menjadi ciptaan baru dan akan menjadi sebuah budaya yang baru, ada bagian yang mesti dibongkar. Yang lama mesti dibongkar. Nah kata lama dibongkar itu pilihan kita Pak Bu.
Tapi ciptaan baru itu adalah anugerah Tuhan pada kita. Ketika kita percaya Yesus, anugerahnya kita sudah menjadi yang baru. Yang jadi masalah, yang lama kita tidak mau tinggalkan. Sehingga kita jadi baru, lama, baru, lama, baru, lama, lama, baru, lama, baru. Lama-lama jadi sandal lama, sandal baru. Ya, jadi sandal lama dan sandal baru. Nah, kita tidak tahu yang mana lama, yang mana baru lagi ya Pak Bu ya. Jadi kalau kita menginginkan yang baru datang, yang lama mesti dibongkar. Seringkali kalau kita bikin rumah baru, rumahnya bagus, model yang bagus, semuanya desainnya bagus. Tapi begitu masuk rumah lama punya pekakas dibawa masuk, akhirnya kita tidak punya kesan rumah baru. Padahal rumahnya sudah baru, tapi barang-barangnya masih lama. Saya masih ingat sekali waktu Tuhan berkati saya rumahnya baru, semuanya baru, luar biasa. Nyaris tidak ada yang lama, karena apa? Rumah itu belum selesai pun sudah banyak yang memberikan barang-barangnya. Dari meja, kulkas, kursi, semuanya baru. Saya merasa luar biasa semuanya itu. Dan merasakan ada rumah baru. Ya sudah lama tinggal di Pontianak, tidak punya rumah. Dan Tuhan berikan saya rumah baru. Dan ada satu yang tidak baru, mobil saya masih lama. Begitu masuk ke garasi, mobil saya lama. Ada satu sahabat datang ke rumah saya, dia lihat, ya semua sudah bagus, dia bilang, tapi ada satu yang mengganggu matanya. Lalu dia WA ke saya, dia bilang, pastor, rumah baru saya sangat diberkati, tapi sayang ya di garasi ada mobil yang masih lama, dia bilang. Waduh, ini bahasanya sangat luar biasa. Saya bilang memberikan inspiratif dan juga memotivasi saya. Minimal menaikkan darah saya juga. Supaya manusia semuanya bagus, tapi ada satu yang tidak bagus. Seharusnya memang itu tidak perlu dibawa, tinggalkan di rumah lama saja seharusnya. Tapi apabila daya hanya punya satu, mau tidak mau dibawa juga. Lalu saya menjawab sama dia, bro, yang baru sedang datang. Itu yang baru sudah datang, saya bilang, on the way. Ya, amin. Betul. Lalu saya bilang sama istri saya, sama teman saya bilang itu ada orang bukan ngejek tapi itu bahasa profetik saya bilang. Lalu saya jawab seperti itu. Dan besokannya pagi-pagi saya dicari oleh seorang jemaat Tuhan. Dia dari luar, dia telepon saya. Lalu dia katakan, pastor saya mau kasih sesuatu. Dan tahu apa yang dikasih? Percis mobil yang di garasi itu perlu diganti. Nah itu Tuhan mau kita itu semua baru. Tapi Pak Bu, saya kalau bicara dengan ilustrasi ini jangan langsung asumsinya tuh wah kalau gitu kita perlu semua baru. Bukan, itu hanya ilustrasi. Tapi yang benar Tuhan mau itu adalah hati yang baru, pikiran yang baru. Jikalau hati yang baru dan pikiran baru, maka akan bisa menghasilkan semua yang baru. Kenapa kita tidak punya hati yang baru sehingga pikiran yang baru? Akibatnya pikiran kita masih lama. Karena kita tidak punya hati yang baru, pikiran kita yang masih lama. Nah, kita menghadapi kondisi yang seperti ini, kita akan menjadi orang yang gugup gagap. Contoh yang sederhana. Hari-hari ini kita lihat suasana pandemi COVID-19 yang begitu menegangkan begitu banyak orang. Sebagian orang sudah tidak terlalu lagi merasakan kenapa, ya dianggap sudah biasa karena sudah hampir 3 bulan kan. Nah, ada satu yang menjadi pertanyaan saya dan mengkritik saya, yaitu berita muncul sekarang ada jual beli namanya surat keterangan bebas COVID-19. Pak Bu, dan saya tidak tahu kebenarannya tapi memang TV ngomong seperti itu dan orang bisa beli. Hanya sekedar satu lembar kertas, kertas itu dia dapat, dia bisa bebas kemanapun pergi, tidak akan ada lagi halangan. Sebenarnya itu adalah menipu diri kita. Kita tidak menyadari bahwa apa arti kata sebuah surat. Seharusnya bukan suratnya, tetapi yang terpenting adalah jaminan keselamatan itu sendiri. Nah seringkali kita cuma hanya punya gaya lama menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Sehingga kita pegang sebuah surat, kita tidak tahu sebenarnya yang memberikan jaminan buat kita bukan surat. Surat itu membuktikan kita sudah melakukannya. Seharusnya bukan suratnya, tapi kita sudah dinyatakan negatif, itu yang terpenting. Nah terkadang kita mau jadi agama Kristen tetapi kita nggak tahu agama tidak menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita ada
Kristus di dalam hati kita yang menjadikan kita baru. Sehingga kita bisa mengalami semua yang Allah sediakan bagi orang yang percaya. Di rumah Bapak Ibu bisa katakan amin sebab firman Tuhan harus diaminkan. Begitu Pak. Nah yang jadi masalah kita tidak mau lepaskan yang lama. Akibatnya kita masih jalan di tempat jadi keberatan malahan. Kalau kita melihat Alkitab di dalam Kolose pasal 5 ayat yang ke-5 dan ke-6 saya bacakan untuk memperlengkapi apa yang dikatakan baru tersebut. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata begini Pak Bu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah itu yang lama mesti dimatikan. Padahal Pak Bu kalau kita membaca konstruksi dari firman Tuhan ini sebelumnya di ayat pertama dikata engkau telah bangkit. Nah berarti apa? Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat itu berbicara kita telah diberikan anugerah oleh Kristus tanpa kita buat apa-apa. Ketika kita percaya Kristus telah menebus kita, kita dilahirkan menjadi yang baru. Itu anugerah. Itu yang dikatakan kasih karunia. Tapi tugas Anda dan saya adalah apa? Matikan lagi apa yang dimatikan. Satu, bangkit. Ciptaan Tuhan yang baru. Tetapi ada yang harus kita matikan. Apa yang dimatikan dalam diri kita? Sesuatu yang masih duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Durhaka itu pemberontak sama dengan antikristus Pak Bu. Perzinahan, keserakahan. Coba Bapak Ibu, mari. Apakah kita sudah menjadi ciptaan baru atau belum? Kalau belum, pasti kita akan dimurkai kata Tuhan. Jadi ini bukan bahasa saya. Ini nasihat firman Tuhan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Maka Rasul Paulus berkata di dalam ayat 7 dan 8. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, dia bilang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Terjemahkan sendiri di rumah Pak Bu. Ayat 9 dan 11. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nah ini bahasanya bagus nih. Kristen. Siapa nama kamu? Markus. Agama Kristen. Itu bukan itu Pak Bu. Yang diperlukan sikap dan perilaku. Kekristenan itu adalah sikap dan perilaku. Kalau kita punya nama Yohanes, Markus, ya, Lukas, Matius, apalagi Irena, Hana, apalagi, pokoknya yang semua atribut dengan kekristenan, bahkan salibnya besar, semuanya melihat keagamaan. Tapi sikap perilakunya tidak menunjukkan, itulah dusta. Itu yang dikata dusta. Maka itu kata, iya kata iya, tidak kata tidak. Saya masih tidak sanggup untuk menampakkan Kristus, saya butuh pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita sudah Kristen, tetapi kita bukan Kristen. Justru kita masih Kristen. Apa agamamu? Kristen. Coba gaya saya, Kristen. Jelek ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah itu harusnya waktu bertobat sesungguhnya kita udah berjanji, Tuhan saya datang kepada Engkau, saya mengaku dosa. Itu sebenarnya kita sedang menanggalkan manusia lama. Kita sudah berjanji sama Tuhan. Ya, maka dia katakan jangan kita mendustai Tuhan. Kita minta Tuhan tolong. Kira-kira Tuhan tolong gak sih? Pastilah Tuhan tolong.
dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Itu dia. Kita perlu mengenal kebenaran. Yaitulah gambar kehidupan kita. Itu gambar hidup kita. Mengenal kebenaran supaya kita mengenal gambar Allah. Itulah gambar hidup kita. Supaya di dalam kehidupan kita ini kita bisa menghasilkan produk-produk unggulan yang disebut produk kerajaan Allah. Alam maut tidak dapat menguasai. Hari ini kalau ada namanya pandemi COVID-19 datang, nanti saudara kembarnya datang, itu adalah apa? Yaitu ekonomi. Itu saudara kembarnya itu loh. Ini datang abangnya, nanti adiknya datang. Atau ini adiknya, nanti abangnya datang. Adiknya nggak terlalu galak, tapi abangnya lebih galak. Ada ekonomi. Ini namanya wabah ekonomi. Bahkan kalau Anda baca di dalam kitab Lukas, bahwa akan datang satu masa orang akan mengalami namanya apa? Penyakit sampar dan kelaparan. Nah, apa itu artinya? Itulah namanya wabah ekonomi. Bukankah hari ini kita sudah merasakan di sana sini sulit? Kenapa? Karena ini Pak Bu, kita belum mengerti, belum mengenal Allah. Sehingga kita mudah terpapar oleh keadaan. Sebab itu Musa pernah berdoa, Tuhan beritahukan jalanmu kepadaku. Itu penting tuh Pak Bu. Supaya aku mengenal Engkau. Kekristenan sesungguhnya adalah pengenalan akan Allah. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat ke-3, pengenalan itu adalah kekekalan. Tapi untuk mencapai pengenalan, Alkitab katakan terus menerus untuk kita apa? Memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu Alkitab. Itulah sebabnya Tuhan ngomong sama Musa, Musa, mau apa kamu? Oh, mau kenal aku. Jadi karena kamu mau kenal aku, minta jalannya. Nggak ada. Perhatikan Pak Bu, dimanapun Anda berada, pastikan Anda di dalam online service ini. Tidak ada. Artinya jangan coba-coba kita minta formulanya. Tapi dia berkata, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 14, aku yang membimbing kau. Itulah dikatakan apa? Yada. Dalam bahasa asli yada, hubungan keintiman. Itu bahasa Ibrani. Namun di dalam bahasa Septuaginta, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu namanya ginesko, mengenal kasih Allah. Apa itu? Kelekatan, bukan kedekatan, kelekat. Lekat itu udah melekat, menyatu. Sesuatu yang lemah kalau melekat kepada yang kuat, dia akan menjadi kuat. Seperti apa? Pohon jalar. Nggak salah kan saya sebut pohon jalar. Dia akan menjalar kemana-mana. Tapi ketika dia ketemukan pohon yang tegak, dia akan terus menjalar ke atas menjadi tegak, lurus. Itu namanya ginesko. Jadi nggak ada rumusnya. Yang ada cuma kelekatan Pak Bu. Supaya kita bisa mencapai keserupaan dengan Allah. Dan di situ dikatakan terus menerus. Tidak sekali-kali. Sehingga pada saat itu kita akan mencapai apa? Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang skit. Budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sama-sama kata apa? Amin. Jadi buktikan kita ini adalah sudah menjadi ciptaan baru, punya budaya baru. Tidak ada lagi kamu punya, saya punya, yang ada kita yang punya.
Karena itu saya kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 34. Di situ dikatakan orang yang ada di dalam Kristus tidak lagi merasa dia yang punya, kita yang punya. Bahkan di situ dikatakan para rasul memperlihatkan kuasa ilahi Allah sehingga mereka hidup di dalam kelimpahan. Bahkan di situ katakan mereka menjual segala harta untuk dibawa kepada para rasul supaya di rumah Tuhan ada makanan. Tapi ngomong-ngomong begitu jangan Bapak punya asumsi, waduh pastor minta kita jual barang bawa ke gereja. Bukan, maksud saya satu masa kita memang diharuskan seperti itu. Itulah kekuatan kerajaan Allah, ada namanya saling. Bukankah hari-hari ini saya seringkali menghimbau jemaat Tuhan. Dalam kondisi seperti ini jangan engkau meratap tangisi keadaanmu. Tetapi bersukacitalah dan kembangkanlah apa yang ada padamu. Nah itu kata kembangkan apa yang ada padamu. Cukupkan apa yang ada padamu. Jangan engkau menjadi hamba harta atau hamba kekuatan atau hamba duit. Cari sana cari sini uang tidak ketemu. Anda justru malah jadi masalah. Nah, Pak Bu, ada beberapa hal saya mesti rangkumkan supaya khotbah ini minimal bisa membawa Bapak Ibu sebuah pencerahan baru. Tidak cukup hanya pencerahan, ada pengurapan datang berlabuh dalam hati Bapak Ibu sehingga tumbuhlah kuasa ilahi mencerdaskan Bapak Ibu di dalam setiap mengambil keputusan. Kita membangun kehidupan kita ke depan menghadapi pandemik, menghadapi ekonomi, menghadapi segala situasi, kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, kita lihat ada satu ayat yang memang ini ayat sangat membangun kita kalau kita mau jujur berkata. Dan ini seringkali dijadikan ayat hafalan. Roma pasal 8 ayat 28. Itu kalau Anda punya mobil LM 828 bagus sekali. Tapi bukan soal angka-angkanya. Tapi kita bisa mengenainya. Kita tahu sekarang. Nah orang yang mengenal berarti dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tiap kita Pak Bu itu dipanggil Allah, Allah punya rencana. Maka seringkali saya berkata begini kalau saya berdoa, Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpinlah aku berjalan dalam rencana-Mu. Roh Kudus, Roh Tuhan, penuhilah hatiku, nyatakan api kemuliaan-Mu. Roh Kudus, Roh Allah, penuhilah hatiku. Hidupku bagi kemuliaan-Mu. Kalau Anda sudah bunyi gitu, aku mesti berhenti. Takutnya kita berlombaan. Maklum bisa bikin lagu tapi nggak bisa ngikutin musik. Nah, Roh Allah yang kudus bimbing kita masuk dalam rencananya Pak Bu. Manakala kita tinggalkan Dia. Bukan Tuhan tinggalkan kita Pak Bu. Seringkali kita sibuk. Ini ya, ini pernah kejadian. Tiba-tiba saya ingat. Waktu anak saya yang nomor 2 kalau tidak salah umurnya kurang lebih 6-7 tahun. Kami lagi berjalan-jalan di satu plaza Jakarta. Pada masa itu belum ada mall. Yang ada cuma Gajah Mada Plaza, Glodok Plaza, Hayamburg Plaza. Nah satu plaza yang namanya Gajah Mada Plaza. Kami sudah parkir mobil. Turunlah. Tiba-tiba ada buah-buahan kalau tidak salah waktu itu saya mampir sebentar. Anak saya ini nggak mau lihat papa mamanya lagi ngapain. Dia meleng sana meleng sini lalu dia lihat ada satu pasang suami istri. Dari belakang memang agak mirip kami juga. Dia ngikutin dia jalan. Terus saya bilang sama istri saya, itu
itu anak kok ngikut orang lain. Kami ikut dari belakang. Dia lari terus gitu. Ya, tapi kami ikuti belakang. Terus kami panggil, mau kemana kamu? Baru dia, salah ikut orang. Jadi begini Pak Bu, seringkali bukan Tuhan yang tinggalkan kita. Kita asik ikuti keinginan kita. Kita yang tinggalkan Tuhan. Tapi jangan panik Pak Bu, ada kabar baik. Tuhan mengikuti kita. Tuhan akan tuntun kita kembali kepada rencananya. Itulah sebabnya perhatikan baik-baik ayat ini, Allah turut bekerja. Bukankah hari-hari ini kita lihat mengapa saya tadi pembukaannya mengatakan kita mesti berdamai dengan COVID-19. Pendeta kalau ngomong kurang mau didengar. Para rohaniawan ngomong kurang didengar. Termasuk pemerintah kalau memberikan aturan kita juga tidak mau dengar. Contoh sederhana, pemerintah buat kita supaya kemana-mana ada bukti kesehatan. Naik mobil ada bukti keselamatan, pakai helm dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlalu ngotot mau menyenangkan diri kita sendiri. Sebenarnya itu sebuah kesalahan. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi ciptaan baru, menampakkan karakter-karakter baru. Tapi kita tidak mau latih diri kita. Ada satu bagian yang memang susah, yaitu daging kita tidak mau dilatih. Nah sekarang COVID-19 datang pada kita, semua bisa latih diri, semua latih cuci tangan. Ini kan budaya baru, ya kan? Pakai masker, pulang rumah cuci tangan, ganti baju cepet-cepet, bahkan mandi dulu, mau makan cuci tangan lagi. Sekarang kalau kita keluar nggak berani lagi mau kerumunan, kita jaga jarak. Tadi budaya baru bagus sekali saya bilang. Kalau saja ini kalau cepat-cepat selesai, barangkali kebudayaan ini tidak terbentuk. Karena kita sadar bahwa kebudayaan itu harus dibentuk secara terus-menerus sampai pada suatu titik itu jadi kebiasaan. Itulah budaya baru. Itu disebut karakter. Ya kan? Kita dengan adanya COVID-19 ini, saya melihat semuanya berubah. Ngantri juga kita ada berubah. Nggak kayak dulu, main semua mau pengen cepat-cepat saja. Lalu apalagi ya? Dinamis orangnya, ya. Orang agak dinamis dalam banyak hal, dinamis sekali. Kemudian apa? Ya, sekarang semua rajin, ya. Bisa masak sendiri di rumah. Ya, sekarang ibu-ibu pandai masak, ya. Yang jadi masalah listrik agak mahal katanya. Karena semua di rumah, gas jadi banyak keluar. Beras banyak cepat habis katanya, nggak apa-apa lah. Ya dulu beli beras 1 karung bisa tahan 1 tahun. Sekarang 1 karung 1 bulan habis. Kenapa? Sekarang semua makan di rumah. Kalau dulu mungkin 1 minggu bisa makan 1 kali di rumah. Ya, kira-kira seperti ini. Adalah satu budaya baru yang akan tercipta. Kalau lama-lama kita lihat ini bisa jadi sesuatu yang baik. Kalau dulu saya kalau bangun pagi habis olahraga, mandi keluar lagi ngopi di warung kopi, breakfast ya. Tapi sekarang selesai semua duduk di meja makan, semua breakfastnya tersedia. Wah ini benar-benar keluarga yang Shekinah. Keluarga yang luar biasa diberkati Tuhan. Ini namanya budaya baru Pak Bu. Kita berharap. Nah kita yang beriman harus melihat sisi positif apa yang sedang terjadi. Ketika kita nikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan, maka COVID itu sendiri dia akan sungkan datang kepada kita. Karena dia datang untuk mengubah kita. Kalau kita tidak mau ubah, maka dialah menjadi, ya dia suka dengan kita. Tapi kalau kita memang sudah berubah, dia sungkan, dia akan pergi. Tapi jangan dada sama dia, nanti dia baik lagi. Ya, bilang sudah pergi aja. Seperti Musa bilang sama Firaun. Ya, Firaun bilang pergilah kau. Dia nggak mau dada. Dia bilang, ya memang kami mau pergi kok. Dia bilang. Lalu jadilah seperti itu. Jadi ayat terakhir buat kita semua Pak Bu ya. Nah karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, di dalam Filipi inilah menjadi kata kunci buat Bapak Ibu mengerti apa sih sebenarnya kekristenan itu. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 Pak Bu, ini saya landing dengan maksud ilahi Tuhan. Dia telah memberikan sesuatu yang baru. Bagaimana kita supaya bisa baru dikatakan. Di ayat yang ke-12 hai saudara-saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kamu senantiasa taat. Perhatikan kalimat pertama, taat. Taat sebagai agama nggak cukup Pak. Taat ke gereja nggak cukup. Ketaatan kita yang terpenting di sini.
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita diminta taat untuk apa? Ngerjakan keselamatan. Pak Bu, tujuan daripada keselamatan itu adalah mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita punya jalan kepada keselamatan. Itulah sebab dikatakan pengenalan akan Allah ada keselamatan atau hidup yang kekal yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Pengenal akan Allah itu adalah hidup yang kekal. Nah, taat kerjakan keselamatan itu apa? Kerjakan pengenalan itu. Ikuti Tuhan. Ikuti Tuhan itu baca Alkitab supaya kita kenal Dia. Pak Bu, baca Alkitab kita tidak beda dengan baca buku. Kalau baca Alkitab yang ditulis menjadi huruf, waktu kita baca, Roh Tuhan bekerja. Artinya kita sedang dituntun sama Tuhan. Itulah kerjakan keselamatan. Ketika Tuhan menuntun kita, bukan di gerbang indah, cuma cari emas dan perak. Tapi dia bawa kita ke hadirat Allah. Mengalami kemuliaan Tuhan. Untuk mengalami terobosan ilahi. Sehingga kita bisa menyembah Dia. Bisa memanggil, ya Aba, ya Bapa. Kita berstatus anak. Yang menangkap, mengalami pertukaran nilai. Kuasa, dinamis. Dan juga otoritas untuk bertindak. Kita tidak hanya defensif, tapi ofensif. Artinya kita tidak hanya bertahan, tapi kita juga bertindak, kata Daniel di dalam Daniel 12 ayat 32. Kalau engkau mengenal Allah, engkau tidak hanya bertahan, tapi kita juga bertindak. Maksudnya dalam situasi seperti ini kita tidak diam, tapi kesaksian Kristus membawa orang akan terheran. Weh, kok orang ini beda ya? Sehingga banyak orang juga akan percaya sama Yesus. Itu kata bertindak. Bukan cuma doa. Saya setuju. Itu sudah biasa Pak Bu. Gaya lama. Kalau ada apa-apa masuk kamar teriak-teriak itu gaya lama. Tapi gaya baru. Kita memang harus berdoa. Tapi kita perlihatkan kepada dunia bahwa anak Allah hidupnya beda. Tapi bagaimana caranya? Kami ingin Pak Bu katanya. Kami ingin pastor tapi kok gak bisa. Ini dia ayat terakhir. Tadi udah bilang terakhir ya. Maksudnya terakhir itu ada 2. Itu kan koma kan? Betul gak? Itu kan koma. Berarti masih ada kelanjutannya ayat itu. Dulu tuh gak ada ayat. Dulu nyambung jadi satu. Bapak gereja kita yang bikin ada ayat itu. Protes lagi saya. Lalu 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Memang Bapak punya rencana. Rencana Bapak mulia. Tapi bukan kita yang bekerja, Bapak yang bekerja di dalam kita. Maka itulah sebabnya dikatakan kita perlu tahu Bapa turut bekerja. Ketika kita mengenal akan Allah, kita mulai jalan. Bapa mendorong kita jalan sesuai rencananya. Rencana Allah pastilah mulia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya Pak Bu. Karena itu kita butuhkan Bapa dalam hidup kita. Karena itulah kita butuh Roh-Nya. Bapa itu ada di sorga, tapi Roh-Nya tidak terbatas. Manakala Bapak Ibu ada kesulitan, kita bilang sama Dia, Roh Kudus, penuhi hatiku, bimbing aku, supaya aku bisa jalan di dalam rancangan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Tuhan memberkati. Khotbah saya selesai, saya akan bawa Bapak Ibu untuk naikkan satu pujian. Supaya kita ngalami maksud ilahi Tuhan. Kawan saya, hafal satu lagu, ku persembahkan tubuhku. Iya, betul sekali, Anda hebat.
Mari Pak Bu sama-sama katakan. Bapa, ku persembahkan tubuh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Musik, mainkan pujian dengan lembut, Pak Bu. Jikalau kita meratap persoalan yang kita hadapi, justru masalah itu akan semakin deras untuk kecepatannya menjerat kita. Kalau kita bisa melihat masalah, kita juga bisa melihat di balik masalah. Kalau kita bisa melihat di balik masalah, maka kita juga bisa melihat rancangan Allah di balik persoalan itu. Itulah sebabnya kita tidak mempermasalahkan masalah yang sedang kita hadapi, tapi kita lihatlah Allah. Maka kita akan berkata kepada Bapa, ku persembahkan hidupku kepadamu, dan apapun yang terjadi, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, sebab aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Kalau saja hari-hari ini persoalan ekonomi serang menjerat, bahkan pandemi COVID-19 pun belum selesai, rasa-rasanya kalau mau keluar ada ketakutan, bahkan mendengar sana sini banyak yang terpapar, bahkan ada yang sudah terkapar, dan itu membuat kita takut. Pak Bu, takut itu adalah keinginan iblis supaya kita kehilangan kekuatan. Kita bukan bicara soal takut atau berani, kita bicara percaya. Jikalau kita percaya Tuhan menyertai kita, maka bukan lagi soal takut, tapi soal ada kedamaian. Kedamaian itulah yang akan menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi itu. Arahkan hati, pikiran kita kepada Kristus. Sesulit apapun, kalau kita berkata, Bapa, Engkau yang memiliki hidupku. Nah karena itu menatalah hidupmu. Kesempatan yang indah hari-hari ini dengan adanya COVID-19 ini. Kita mulai menata hidup kita sesuai dengan rencana Allah. Hal-hal selama ini kita abaikan. Keserakahan, kesombongan, hawa nafsu, ingin membangun kemewahan. Mari tinggalkan semua itu. Kita kenakan manusia baru kita, yaitu kerjakan bersama Roh Kudus. Mari kita katakan satu kali lagi, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Naikkan pujian ini bagaikan sebuah penyerahan. Katakan, Bapa, ku
Tangannya terangkat Pak Bu. Sepenuh hati Pak Bu. Dimanapun kau berada saat ini Pak Bu. Sujud dari hadapan Dia. Berkata dari hatimu lewat syair lagu ini. Arahkan pikiranmu, frekuensi dari melodi lagu ini. Mulai menatap Dia. Mulai katakan Bapa. Mulai merasakan dari hati menyembah Dia. Dari hati menyembah Dia. Dari hati mengalami Dia. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan ku serahkan padamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkan praise worship menyembah Tuhan. Pak Bu, saya merasakan Tuhan hadir. Dia sedang menyatakan sesuatu. Walaupun kita berjauhan secara distancing, Bapak tidak pernah menjauhkan kita. Jikalau Bapak Ibu punya masalah, siapa saja Anda inginkan Tuhan, mari dekat. Mari dekat. Dekatkan dirimu di monitor TV-mu atau monitor gadgetmu. Dekatkan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Hari ini engkau terima kepenuhan Allah di dalam dirimu akan membawa engkau menjadi orang yang berbeda untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau yang sakit, kesembuhan terjadi. Engkau yang punya masalah keluarga, ada pemulihan. Engkau yang sedang mengalami masalah ekonomi, ada kecerdasan untuk kau mengelola kembali. Hal-hal yang terhilang jangan engkau lihat lagi. Lihat masa depanmu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pak Bu, memang kondisi sulit, tapi Allah berdaulat menjadikan kesulitan ini akan lebih kuat kemuliaan Tuhan. Percayalah, karena Dia memanggil, Dia menggenapi. Nah, sekarang kita akan memberkati. Ketika Anda mengikuti ibadah ini, kedua tangan terangkat, kita akan memberkati bangsa kita. Berdoalah. Bapa, kami datang kepada Engkau, bawa bangsa kami Indonesia. Cara khusus kami berdoa buat Presiden Jokowi dan istri dan anak-anak. Wakil Presiden, amin, beserta istri dan anak-anak. Kepada Tuhan kami serahkan mereka. Kami mohonkan pertolongan Tuhan. Merawat mereka, memberkati mereka. Sehingga mereka tetap sehat, kuat. Sehingga setiap keputusan yang diambil adalah keputusan ilahi. Dibebaskan mereka terkondisi oleh keadaan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga para menteri yang Tuhan percaya bekerja sama, berkati mereka. Sehingga setiap keputusan kebijakan tidak keluar dari kehendak daripada yang sudah ditetapkan. Lembaga tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun juga wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, sampai kepada yang terendah, RW, RT. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Mohonkan pemeliharaan Tuhan atas mereka.
Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang sedang bertugas dimanapun mereka ditempatkan, rumah sakit, puskesmas, sampai kepada para dokter-dokter yang ada di pedesaan. Tuhan, ini milik-Mu, berkat-Mu atas mereka, berikan penghiburan-Mu. Buat bagi mereka yang saat ini terpapar di rumah sakit dalam keadaan karantina maupun diisolasi, ada kesembuhan, ada pemulihan. Berkat-Mu atas mereka, berkat-Mu juga atas setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Allah turut bekerja mendatang kebaikan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Psalm 21. Tuhan, Engkau tilik mereka, kembalikan mereka, turut bekerja di dalam segala keadaan mereka untuk mendatang kebaikan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita pun berakhir secara virtual di dalam dengan online ini. Ketika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, itu merupakan karakter orang yang telah diperbaharui. Sehingga saat ini Anda mempersiapkannya, saluran pada rekeningnya ada di monitor TV Anda. Angkat kedua tanganmu. Bapak, berkat-Mu atas jemaat-Mu. Kuasai hati pikiran mereka, nyatakan kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Bapa Sorgawi, cinta kasih Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang 2 kali. Pemberian-Mu, apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau korbankan, Tuhan memperhitungkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu. Jumpa kembali minggu yang akan datang. Tetaplah di dalam Kristus. Jangan lupa Isa Al-Masih, kita ada ibadah. Haleluya. Dadah.